Bagaimana jika ada soal seperti ini? Yang A, hitung jumlah semua bilangan kelipatan 7 antara 200 dan 400. Maka jawabannya yaitu 8.729. Kemudian yang B, hitung semua bilangan dari 200 dan 400 yang bukan kelipatan 7. Maka jawabannya 51.571. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika. Untuk kelas 10 sekolah menengah atas atau kelas 10 madrasah aliyah. Halaman 103 bagian B soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Bab yang kedua yaitu barisan dan deret. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagian B, jawablah dengan jelas dan benar. Soal 1 bagian A. Diketahui X ditambah 2. Kemudian 2X dikurangi 9 dan 2 dikurangi 4X kuadrat adalah 3 suku berurutan dalam suatu barisan aritmetika. Tentukan nilai X yang memenuhi. Perhatikan yang A, X ditambah 2 itu sebagai suku yang pertama, 2X dikurangi 9 sebagai suku yang kedua, dan 2 dikurangi 4X kuadrat sebagai suku yang ketiga. Perhatikan bahwa beda, itunya sama nilainya, berarti suku yang kedua dikurangi suku yang pertama itu sama dengan suku yang ketiga dikurangi suku yang kedua. Perhatikan suku yang kedua dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Maka suku yang kedua ditambah suku yang kedua hasilnya adalah 2 suku yang kedua. Berarti 2 dikali dengan suku yang kedua. Sama dengan suku yang ketiga. Kemudian suku yang pertama dari ruas kiri pindahkan ke ruas kanan. Maka suku yang ketiga ditambah suku yang pertama. Kita substitusi masing-masing nilainya untuk suku yang kedua, ketiga, dan yang pertama. 2 dikali suku yang kedua berarti 2 dikali suku yang kedua yaitu 2X dikurangi 9 sama dengan suku yang ketiga yaitu 2 dikurangi 4X kuadrat ditambah suku yang pertama yaitu X ditambah 2. 2 dikali 2X adalah 4X. 2 dikalikan negatif 9 negatif 18 sama dengan negatif 4X kuadrat ditambah X. Kemudian 2 ditambah 2 4, maka ditambah 4. Negatif 4X kuadrat dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi 4X kuadrat ditambah 4X dikurangi X, berarti 3X. Kemudian negatif 18 dikurangi 4 berarti negatif 22. Maka persamaannya 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 22 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Dengan menggunakan rumus negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A. Di mana nilai A-nya yaitu 4, nilai B-nya 3, dan nilai C-nya negatif 22. Maka negatif B berarti negatif 3 plus minus akar dari B kuadrat. B-nya 3 berarti 3 kuadrat dikurangi 4 dikali A berarti 4 dikalikan nilai A-nya 4. Kemudian dikali lagi nilai C-nya negatif 22 dibagi 2 dikali A berarti 2 dikali 4. Maka sama dengan negatif 3 plus minus akar dari 361 dibagi 8. Akar dari 361 yaitu 19. Maka X yang pertama negatif 3 ditambah 19 dibagi 8. Hasilnya negatif 16 dibagi dengan 8 yaitu 2. Maka X yang pertama 2. Kemudian X yang keduanya berarti negatif 3 dikurangi 19 dibagi 8. Negatif 3 dikurangi 19 negatif 22 dibagi 8. Hasilnya negatif 11 per 4. Jadi masing-masing dibagi dengan 2. Selanjutnya yang B. Diketahui logaritma dari X dikurangi 2 pangkat dengan basis A. Kemudian logaritma X ditambah 2 dengan basis A
dan logaritma X ditambah 10 dengan basis A adalah 3 suku berurutan dalam suatu barisan aritmetika. Tentukan nilai X. Perhatikan persamaannya. 2 suku yang dikali suku yang kedua sama dengan suku ketiga ditambah suku yang pertama. Jadi penjelasannya udah dijelaskan di bagian yang A ini. Maka 2 dikali logaritma dari X ditambah 2 dengan basis A itu sama dengan logaritma dari X ditambah 10 dengan basis A ditambah logaritma dari X dikurangi 2 dengan basis A. Maka logaritma 2 dikali logaritma dari X ditambah 2 dengan basis A itu sama dengan logaritma dari X ditambah 2 kemudian dikuadratkan dengan basis A. Jadi ini aturan logaritma ini ada di bab yang pertama. Kemudian logaritma dari X ditambah 10 dengan basis A ditambah dengan logaritma dari X dikurangi 2 dengan basis A itu sama dengan logaritma X ditambah 10 dikali X dikurangi 2 dengan basis A. Berarti logaritma dengan basis A nya kita coret, maka hasilnya X plus 2 kemudian dipangkatkan 2 sama dengan X ditambah 10 dikalikan X dikurangi 2. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 kemudian sama dengan X kuadrat ditambah 8X dikurangi 20. X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0. Kemudian 4 ditambah 20 sama dengan 8X dikurangi 4X. Sehingga 4X itu sama dengan 24, maka nilai X-nya sama dengan 6. Sekarang soal yang kedua, diketahui 3 suku pertama barisan aritmetika adalah X plus 1, kemudian 2X dikurangi 1, dan 2X ditambah 2. Tentukan nilai X. Perhatikan untuk yang bagian yang A ini, X plus 1, kemudian 2X dikurangi 1, kemudian 2X ditambah 2. Berarti ini suku yang pertama, suku yang kedua, dan suku yang ketiga pada barisan aritmetika. Kita akan cari nilai X-nya. 2 dikali suku yang kedua sama dengan suku yang ketiga ditambah dengan suku yang pertama. Jadi aturan ini diperoleh penjelasannya di bagian 1A tadi. Maka 2 dikali nilai suku yang keduanya 2X dikurangi 1 sama dengan suku yang ketiga, yaitu 2X ditambah 2 ditambah suku yang pertama, yaitu X ditambah 1. 2 dikali 2X adalah 4X. 2 dikalikan negatif 1 berarti negatif 2. Kemudian 2X ditambah X berarti 3X. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka 4X dikurangi 3X hasilnya X sama dengan 3 ditambah 2 yaitu 5. Maka X-nya 5. Selanjutnya B, hitung jumlah 8 suku berikutnya. Kita lihat dulu untuk suku yang pertama. Itu nilainya 6, yaitu X ditambah 1, berarti 5 ditambah 1, 6. Suku yang kedua 2X dikurangi 1, 9, berarti 2 dikali 5 dikurangi 1, 9. Dan suku yang ketiga 2X ditambah 2, berarti 2 dikali 5 ditambah 2, hasilnya 12. Maka A-nya 6, kemudian B-nya 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Jadi A-nya 6, bedanya 3. Kemudian hitung jumlah 8 suku berikutnya, berarti suku keempat, suku kelima, suku keenam, sampai dengan suku ke-11. Karena 8 suku berikutnya. Maka suku keempat, jumlah dari suku keempat sampai dengan suku ke-11 itu sama dengan jumlah semua suku sampai suku ke-11 dikurangi jumlah 3 suku yang pertama. Perhatikan jumlah suku yang ke N, yaitu jumlah semua suku yang pertama dengan jumlahnya N, sama dengan N per 2 dikali 2 dikali A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Berarti N-nya ini 11, kita substitusi dengan N 11. Maka N per 2 berarti 11 per 2 dikali 2 dikali A. 2 dikali 6 ditambah N kurangi 1. N-nya 11 berarti 11 dikurangi 1 dikali 3. Dikurangi jumlah 3 suku yang pertama. Berarti N per 2.
N-nya 3, 3 per 2 dikali 2 dikali 6, 2 dikali A itu berarti 2 dikali 6, A-nya 6, ditambah N dikurangi 1, N-nya 3, berarti 3 dikurangi 1, dikali B, B-nya itu 3. Ini sama dengan 11 per 2 dikali 2 dikali 6, 12. 11 dikurangi 1 dikali 3 hasilnya 30. 12 ditambah 30 dikurangi 3 per 2, 2 dikali 6, 12. Ditambah 3 dikurangi 1, 2 dikali 3, 6. Maka 11 per 2, 12 ditambah 30 berarti 42. Dikurangi 3 per 2 dikali 12 ditambah 6, 18. Ini hasilnya sama dengan 231 dikurangi 27. Hasilnya yaitu 204. Jadi yang B ini hasilnya 204. Soal nomor 3A. Hitung jumlah semua bilangan kelipatan 7 di antara 200 dan 400. Yang A ini berarti bilangannya itu 203, karena 203 dibagi 7 hasilnya 29. Kemudian ditambah 7, 210, ditambah dan seterusnya sampai 399. Jadi 399 itu bisa kita bagi 7, hasilnya 57. Maka A-nya suku yang pertamanya 203, kemudian bedanya berarti suku yang kedua di suku yang pertama 210 dikurangi 203 yaitu 7. Kita lihat 399 itu suku yang keberapa? Suku yang ke N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Ini adalah rumus umumnya. Berarti suku yang ke N-nya yaitu 399 sama dengan A-nya 203 ditambah dalam kurung N dikurangi 1. Kemudian dikalikan B-nya yaitu 7. 399 dikurangi 203 hasilnya 196 sama dengan N dikali 7, 7N. Negatif 1 dikali 7, negatif 7. Sehingga 7N sama dengan 196 ditambah 7 yaitu 203. Maka N sama dengan 203 dibagi dengan 7 yaitu 29. Maka N-nya ada 9. Jumlah semua sukunya. Maka jumlah semua bilangan kelipatan antara 7 sampai dengan 200 dan 400. Kita gunakan rumus untuk jumlah suku jumlah semua suku yang sampai dengan suku yang ke N. Berarti N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Berarti N-nya 29. 29 per 2 dikali 2 dikali A. A-nya 203 ditambah N dikurangi 1 berarti 29 kurangi 1 dikali dengan 7. Hasilnya sama dengan 29 per 2 dikali 406 ditambah 196. Hasilnya 602. Maka 602 dikali 29 dibagi 2 hasilnya 8.729. Jadi yang A ini hasilnya 8.729. Sekarang yang B, hitung semua bilangan dari 200 dan 400 yang bukan kelipatan 7. Berarti kita cari dulu semua bilangan dari 200 sampai dengan 400. 200, 201 sampai dengan 400. Kita lihat nilai A-nya yaitu 200, kemudian nilai B-nya 1. Karena 201 dikurangi 200 hasilnya 1. Perhatikan 400 itu adalah suku yang keberapa? Maka suku UN yaitu 400 sama dengan A 200 ditambah N dikurangi 1 dikalikan B-nya 1. 400 dikurangi 200 hasilnya 200 sama dengan N dikurangi 1 sehingga nilai N-nya adalah 201. Maka jumlah semua bilangan dari 200 dan 400 yaitu suku sampai dengan 201. Berarti 201 dibagi 2 dikali 2 dikali suku yang pertamanya A-nya 200 ditambah 201 dikurangi 1 dikalikan B-nya 1. Maka ini sama dengan 201 per 2 dikali 2 dikali 200 400. Kemudian ditambah 201 dikurangi 1 200 dikali 1 200. Maka 400 ditambah 200 hasilnya 600. Kita kali 201 per 2 hasilnya 60.300. Karena ini adalah jumlah semua bilangan dari 200 dan 400. Kemudian yang A adalah bilangan kelipatan
7 antara 200 dan 400, maka jumlah semua bilangan dari 200 dan 400 yang bukan kelipatan 7, berarti semua bilangan dari 200 dan 400 dikurangi dengan bilangan kelipatan 7 di antara 200 dan 400. Yaitu 60.300 dikurangi 8.729. Hasilnya 51.571. Jadi jawaban yang B 51.571. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.